Ganjar Dewansaran namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Yuyun Mariati SSkom. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya tersebut. Susunan acara diseminasi budaya positif komunitas belajar lestari UPTD SMK Negeri Campalagian Sabtu 21 Oktober dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan kepada Bapak Arjun Panaratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sejenak kita menunjukkan pandangan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang kita kerjakan hari ini berbeda ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid lisan wa sidqan fil iman wa husna Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenan setiap apa yang kami lakukan hari ini jadikanlah budi ibadah di sisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Mariati SSkom kepada Ibu Kapolsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, anggota kelompok belajar Bestari yang sempat hadir pada kegiatan pagi ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan pagi ini, walaupun di luar sana mungkin ada beberapa kesibukan yang harus kita tinggalkan sejenak, ya, guna menghadiri undangan dari rekan-rekan kita di komunitas Bestari ini. Selanjutnya, tak lupa pula salawat dan salam kita lanjutkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim.
kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, dengan resmi saya buka. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang dimakan oleh Ibu Yuyun Mariati SSKOM pada kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada Ibu Hardiana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama di sini menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih, tak lupa saya kepada Ibu Wakakurikulum UPTD SMK Negeri Campalagian Bu Yuyun Mariati SSKOM, dan juga terima kasih kepada semua rekan yang sempat hadir hari ini, walaupun mohon maaf saya ambil hari libur Bapak Ibu sekalian seperti tadi penjelasannya Ibu Waka. Hari ini hari libur, mohon maaf Ibu. Kegiatan kali ini akan saya bawakan bersama Ibu Mas Dahlia dan Judes Liati Amran. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memahami konsep dasar budaya positif dan penerapannya di kelas ataupun di sekolah. Sebelum saya masuk materi saya mau bertanya sama rekan-rekan sekalian, ada yang tahu apa itu budaya positif? Pernah dengar istilah dari budaya positif? Budaya positif? Ada yang bisa menjawab? Kalau positifnya mungkin yang bersifat baik. Yang lain? Kebiasaan yang baik, kebiasaan. Oke, jadi budaya positif menurut Pak Armin tadi kegiatan yang bersifat positif yang tercipta dari cipta rasa karsa dari kita sebagai manusia, tapi dalam kegiatan positif. Sementara dari Ibu Nur Hasdiana kebiasaan baik yang muncul dalam kelas maupun di sekolah. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Di sini di budaya positif kita sebagai guru mungkin ada paradigma dalam pikiran kita yang harus, menurut saya ya pribadi, sebelum saya masuk mempelajari modul ini, ada beberapa paradigma yang keliru yang selama ini saya jalankan selama jadi guru. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk melakukan perubahan paradigma tentang pandangan kita selama ini sebagai seorang guru. Oke, sebelum masuk materinya, saya mau jelaskan dulu kajian materi kita hari ini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi, hukuman dan penghargaan. Akan saya bawakan keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti dilanjutkan sama Ibu Mas Dahlia. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan dibawakan oleh Bu Judes Liati Amran. Sebelum kita masuk materi inti, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan
Silakan A dan B menyobek kertas, bagi dua kertasnya, tulis benda atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Tulis di kertas itu, kemudian genggam. Bukan yang bisa digenggam ya, yang kecil. Tulis sesuatu yang sangat berharga itu di secara kertas itu, kemudian genggam. Genggam sekuat Bapak Ibu. Ya, terserah yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Silakan tulis, genggam. Satu saja. Yang kecil supaya bisa digenggam. Oke. Kemudian kalau sudah digenggam ya. Kemudian Bapak Ibu, ini si A, misalnya Bu Sumiati A, B Bu Amriani, silakan bujuk Amriani, Bu Sumi, silakan bujuk orang yang di sampingnya untuk membuka genggamannya. Begitupun sebaliknya, silakan kalian bisa mengancam, membujuk, menghardik, merayu, menyuap apa saja untuk bisa supaya yang di sampingnya bisa membuka. Bagaimana cara Bapak Ibu memaksa orang yang di samping Bapak Ibu untuk membuka? Saya mau lihat reaksi dari pasangan di samping Bapak Ibu. Coba, bisa tidak? Oh, dipaksa dengan. Iya, itu namanya paksa. Bisa dirayu, dihardik, ini menghardik, merayu, menyuap apa saja. Nasi songgoan. Masih setiap anak teater kenapa ini? Iya, bisa. Oke, ini saya kasih waktu 30 detik. Ini mempertahankan sesuatu. Iya. Lakukan saya membuka. Itu yang ada di anggaplah dan dalam Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga. Silakan sebaliknya, pokoknya saling memaksa. Ya, Suwardi mencoba untuk merayu Bu Nur Hasdiana dengan kue. Oke. Oke, saya akhiri kegiatan ini. Saya mau bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang berhasil membuka kepalan tangannya? Siapa yang berhasil membuka kepalan tangannya? Nah, oke, ini ya namanya teori kontrol. Ini kita mau pelajari teori kontrol. Sebenarnya kita sebagai guru itu harus pemahaman kita selama ini kita bisa mengontrol siswa kita ya. Sama halnya dengan kita hari ini, kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu menggenggam. Ada yang bisa membuka, pasti ada. Siapa tahu dengan rayuan, dengan suap, ada yang disuap, terbukalah genggamannya. Tapi sebenarnya kontrol ini teori kontrol diri itu siapa yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Begitupun dengan siswa kita, tidak ada sebenarnya yang bisa mengontrol siswa kita sendiri. Cuma teori kontrol perubahan paradigma yang harus kita ubah karena ada beberapa pandangan yang selama ini kita, mungkin saya ya pribadi, mungkin Bapak Ibu guru sekalian pernah mengalami ini, bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Guru itu bukan mengontrol.
murid, cuma siswa, murid yang membiarkan diri mereka untuk dikontrol. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol para murid, tapi murid sendirilah yang membiarkan mereka untuk dikontrol. Oke? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kita ke siswa ya, kalau ada yang berbuat salah, misalnya kita mengeluarkan kalimat yang membuat mereka merasa bersalah, membuat mereka merasa bersalah, sehingga hal itu bisa saja berdampak panjang ke masa depan mereka. Mereka lebih menjadi murid yang tidak pede dengan diri sendiri. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya hukuman kita berasumsi bahwa memberi hukuman itu berdampak positif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya tidak ya. Ini yang harus kita rubah. Makanya di materi ini perubahan paradigma. Kita sebagai guru harus merubah paradigma kita selama ini yang ada di atas ini. Yang kelima ini sebenarnya kurang tepat ya, saya tidak bisa bilang salah, tapi kurang tepat. Ini ada tabel perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke, jadi selama ini apabila di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, begitupun dengan murid kita, pasti mau saya, kamu harus begini, menurut saya begini bagus. Padahal yang sebaik yang seharusnya kita lakukan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya saling menghargai ya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudge murid kita salah. Kita harus tahu tujuannya apa. Tidak boleh langsung judge. Ini kamu salah. Tidak. Oke, next. Orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi ya, orang lain bisa mengontrol. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Entah itu Anda mau membuka kepala tangan tadi atau tidak. Next, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi karena kan sudah dibujuk ya temannya untuk membuka. Karena gagal, jadilah memaksa. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru. Kita berkolaborasi, menciptakan kolaborasi. Yang terakhir, dalam stimulus respon ada model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol model berpikir kita harus menang dan menang. Tidak ada kalah dan menang. Yang ada itu menang. Jadi tidak ada di sini yang dirugikan. Oke, tadi disiplin. Saya mau bertanya lagi, apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ada yang bisa jawab apa itu disiplin? Disiplin yang berkaitan dengan disiplin biasanya apa? Hah? Ya, aturan. Oke, menaati aturan ya. Ya, disiplin selalu berkaitan dengan aturan. Sebenarnya di sini saya akan mencoba ini disiplin berasal dari kata
berarti itu disiplina, artinya belajar, bukan aturannya. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini tadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tadi Bapak Ibu jawabnya, aturan kembali kepada aturan karena kepatuhan. Jadi disiplin positif yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal sebagai kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dalam disiplin positif itu terdapat nilai-nilai yang kita hargai, nilai yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada pada seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sesuatu yang yang bernilai positif yang ada pada diri kita sebagai manusia. Kalau dalam lingkungan kelas atau sekolah, nilai-nilai kebajikan itu mungkin sudah diterapkan di sekolah kita. Barangkali ada yang bisa sebutkan nilai-nilai kebajikan yang menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Contohnya apa? Yang sudah tercipta di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi budaya di sekolah kita, budaya positif. Apa contohnya? Ya, menghargai waktu yang ada pada peserta didik, misalnya. Ya, nilai-nilai kebajikan budaya positif yang sudah ada, misalnya saya amati selama ini pelaksanaan sholat duhur berjamaah. Itu salah satu budaya positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, yang sudah kita terapkan bersama siswa kita. Itu nilai-nilai kebajikan yang menggambarkan budaya positif. Ini ada beberapa, sebenarnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada 6. Satu yang pasti yang ada di sekolah kita itu nampak ya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada beriman, dimensi beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu semua nilai-nilai kebajikan yang universal, sudah mencakup semua lini kehidupan. Kalau ini di profil pelajar Pancasila, sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan lain yang ada di kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu saya tidak bisa tampilkan di sini, ada penjelasannya. IBO, Primary Years Program, bisa di searching. 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang keempat itu The 7 Essential Virtues dan The Virtues Project. Ini semua sebenarnya sudah, kalau menurut saya sudah mencakup di profil pelajar Pancasila. Sudah ada di sini semua di profil pelajar Pancasila ini yang kelima ini. Jadi nilai-nilai inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan di kelas maupun di sekolah kita. Baik kita juga guru harus mempunyai nilai, bukan cuma murid kita ya, tapi kita juga guru harus mempunyai memiliki semua nilai-nilai kebajikan. Oke, sebelum saya masuk materi hukuman, motivasi, dan penghargaan, saya mau bertanya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dua jawabannya. Ya? Bisa tidak. Ya, alasannya
Ini pertama, kalau hukumannya itu tepat ke seseorang anak, ya bisa saja berdampak positif. Tapi pada sebagian karakter anak ada juga yang tidak berdampak, bahkan lebih parah kalau menjadi. Jadi tergantung karakternya peserta didik. Kalau karakternya memang anak itu bisa menerima hukumannya, kalau tidak ya malah lebih parah. Jadi tergantung karakter. Terima kasih ya Bapak Hamid. Oke, menurutnya ya hukuman itu tergantung sifatnya apa, positif atau negatif ya. Jadi kita pindah ke pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif tadi seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Karena kan tadi ada negatif, ada positif. Jadi pertanyaannya, apakah dengan hukuman hal positif bisa mendisiplinkan anak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ibu guru BK mungkin bisa menjawab pertanyaan kedua. Apakah ini berkaitan dengan BK ya? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman bisa mendisiplinkan anak? Kan ada negatif, ada positif. Jadi kalau positif, apakah itu bisa mendisiplinkan anak? Ya, kadang iya, kadang tidak juga ya. Tergantung si anak. Oke, pertanyaannya, karena biasanya kalau kita menghargai si anak, kan ini yang tadi bersalah, kita kasih hukuman. Tapi kalau yang misalnya berprestasi, punya attitude yang baik, apa kita biasa memberi penghargaan? Pertanyaan saya, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya? Oke, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat ya, menurut Bapak Ibu. Oke. Ini sebelumnya ini ada beberapa slide. Motivasi perilaku manusia. Ada dua ya, motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya hukuman. Apabila kita ya sebagai guru, kita menghindari ketidaknyamanan datang ke sekolah. Dan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Datang sekolah tepat waktu. Alasannya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau ke siswa mungkin untuk menghindari hukuman. Karena yang terlambat itu dihukum ya. Yang kedua itu motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kan kita mau datang ke sekolah itu mau dibilang, oh si ini rajin ya, ini paling rajin tawa, datang tepat waktu. Itu motivasi eksternal. Motivasi internal yang harus kita temukan itu sebenarnya motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Sebenarnya harus dari dalam, internal, bukan karena ini dua ini, tapi harus dari dalam diri kita sendiri. Ini tadi kembali ke hukum, dihukum karena penghargaan. Ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada
faktor ketergantungan. Ini berlaku untuk siswa kita juga. Misalnya, ini dihukum karena penghargaan. Si anak ini datang karena mau dihargai, diberikan apresiasi, bilang, oh dia anak ini anak yang rajin, terus yang dia rajin belajar karena mau dibilang anak berprestasi, mau dihargai. Sebenarnya itu berdampak buruk ya sebenarnya, karena faktor ketergantungan. Ketika si anak tidak dikasih lagi penghargaan misalnya, bisa jadi si anak itu berhenti belajar karena kan sudah tidak ada penghargaan. Itu yang namanya dihukum karena penghargaan. Sebenarnya memberikan penghargaan, apalagi hukuman, itu keliru. Bentuk penghargaan yang bisa kita kasih ini dampak dari pemberian penghargaan ya. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya kalau dihargai dalam jangka panjang, kalau misalnya si anak sudah tidak dikasih lagi hadiah kah apa, si anak sudah berhenti, malas kali tidak dikasih hadiah. Itu dampaknya. Terus yang kedua, penghargaan menghukum yang tadi itu. Dan penghargaan tidak efektif juga. Penghargaan bisa merusak hubungan. Misalnya, bisa dia sekali dia mami dapat, bisa merusak hubungan kita. Oke, next. Penghargaan mengurangi ketepatan, bisa jadi gara-gara sebenarnya tidak pintar. Cuma si ini lebih pintar, tapi dia lebih pintar cari muka. Jadi sebenarnya tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas yang tadi, karena sudah tidak dihargai, berarti dia semangat motivasi belajarnya sudah tidak ada, otomatis menurun. Terus mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, sesi bertanya sebentar ya. Ya, saya pernah melakukan hal yang kemudian menjadi pernyataan kita ini. Saya menghargai orang-orang yang terlambat. Jadi cara saya menghargai, memberikan hadiah seperti sepatu baru saya memberikan. Kemudian orang-orang yang pintar di kelas saya tidak memberikan, saya terbalik biasanya. Jadi kira-kira pemahamannya gimana? Ya, ini tadi karena yang baik saja sudah keluar, apalagi masa menghargai orang yang ini, mohon maaf ya. Oke, ini langkah ini bentuk penghargaan atau apresiasi yang seharusnya kita berikan kepada peserta didik untuk menghindari hal-hal yang di slide sebelumnya. Itu bisa beri pengakuan secara khusus dan secara pribadi. Kita tidak boleh kan selama ini diumumkan di upacara ya. Sebenarnya itu kurang tepat. Kita harusnya secara pribadi supaya dia termotivasi itu sendiri, tidak mau bilang pamer ya. Terus bentuknya juga beri pengakuan kepada, tidak hanya ke satu siswa tapi bergantian. Jangan cuma si itu doang yang di ini, supaya yang lain juga ikut termotivasi. Yang ketiga, yang next, pengakuan secara konsisten. Jadi tidak sini dulu, jadi harus ya secara konsisten dan fokus pada proses, bukan hasil. Oke, sekian dari saya tentang disiplin positif dan motivasi hukuman dan penghargaan. Sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Mas Dalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi pembahasan materi tentang disiplin positif, hukuman dan penghargaan yang dibawakan oleh peserta kita, Ibu Haryana. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia.
Sebelumnya, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Kita gerak olahraga dulu sedikit ya. Ada es krim. Kita satu-satu dulu ya. Jadi kita ikuti gerakannya ya. Jangan apa-apa ya. Maaf ya. Oke, itu premium. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Siap? Tempo semakin cepat ya, tempo semakin cepat. Baik kita, berolahraga. Ya, lanjut. Semakin cepat Bapak Ibu.
Silakan ditagi. Jangan konsentrasi ya. Oh ya. Oke, silakan. Ya, sambil kita asal akan kita oke, jangan pakai ini ya. Karena kalau pakai ini selalu nol. Selalu nol, pasti selalu nol. Karena sudah ditahu jawabannya nol. Kalau pakai ini jadi jangan pakai kepala supaya tidak ada hasil nol. Kalian bisa? Silakan berdiri, Bapak Ibu saya kasih. Kita cari pemenangnya ya. Silakan dihitung. Saya kasih kalian hitung sendiri. Kalian sudah menang berapa kali? Kalian 3 kali untuk mencari pemenang. Kalau ada pemenangnya, silahkan lawan sama yang menang di grup kanan. Untuk pemenangnya akan ada door prize dari saya. Yang kalah duduk. Oke, silakan dimulai dari kanan.
kepada Bapak Ibu guru yang mungkin masih ada ingin dipertanyakan, apakah masih ada kaitannya dengan badan tadi, kami persilahkan. Jadi saya sampaikan semua materi yang kami sampaikan itu berkaitan ya, berkaitan. Jadi bisa satu pertanyaan langsung dijawab oleh kami bertiga. Oke. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi. Terus saya mau menarik sekali beberapa dari 3 pemateri ini luar biasa menarik. Pematerinya menarik, materinya juga menarik. Kemudian hari ini saya mau menanyakan tentang pernyataan. Ini pernyataan atau pertanyaan ya? Diseminasi budaya positif. Ini ya diseminasi budaya positif ini paling tidak dia implementasinya terhadap budaya positif. Jadi kira-kira gitu. Jadi adakah tidak satu hal yang kemudian diterapkan kapan dan di mana? Mungkin kira-kira seperti itu. Baik terapannya di sekolah pastinya. Atau kalau tidak ada budaya positif yang satu saja yang kemudian diterapkan kemudian menjadi contoh buat anak-anak teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, mungkin langsung dijawab. Oke, terima kasih banyak. Mohon izin menjawab pertanyaannya, luar biasa pertanyaan dari Pak Abi. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, jadi untuk pertanyaan Pak Abi menanyakan kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah. Baik, jadi sekedar mungkin saya sampaikan di sini ya Bu Era ya. Jadi memang ada dari Ibu Kepala Sekolah ingin membuat satu tim kecil lagi komunitas khusus yang berdampak kepada peserta didik. Jadi nanti semua wali kelas dan guru akan diberikan atau diminta untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita secara serentak berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Masda aturannya seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa. Kita akan membuat keyakinan kelas agar apa yang kita ingin terapkan, budaya positif yang akan kita terapkan itu bisa melalui keyakinan kelas yang kita buat nanti. Jadi semua serentak, wali kelas, guru mapel juga menerapkan atau membuat keyakinan kelas kepada siswa. Dan juga ada masukan katanya kalau bisa kita akan membuat poster-poster budaya positif 5S, senyum, sapa, salam, dan kayak video salam sopannya. Kemudian tabe yang ini tawe atau tabe. Kita buat semacam video-video pendek kita sebar agar itu terbiasa peserta didik melihat dan bisa mengaplikasikan di sekolah. Karena memang jujur kalau di sekolah kita saya lihat siswa itu jarang sekali yang tabe. Saya waktu jadi panitia PPDB saya sudah sampaikan untuk kelas 1. Bahkan kakak kelasnya dari situ saya bilang untuk kelas 1 saya mohon kalau lewat tolong tabe. Ya tolong tabe. Mitawe. Iya. Aksen apa lagi memang tabe. Ya mungkin ini hal bahasa ya. Sama juga dengan pamboang dengan pambusuan. Dia bilang tada mak. Kalau saya bilang tanda mak. Jadi kalau itu kita ingin perdebatkan si itu yang ada di tengah-tengah, kita akan berdebat sama Oke. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu adalah membuat keyakinan kelas bersama peserta didik agar mereka termotivasi untuk melakukan meningkatkan karakter positif atau nilai-nilai kebajikan di kelas, di sekolah kita, sekolah maupun luar sekolah. Mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Abi. Mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita, inilah tujuan kami sebenarnya hari ini.
menyebarkan budaya positif yang dari keenam materi yang tadi itu. Nanti kami share materinya supaya lebih kena dengan semua materi yang ada tadi ini. 6 materi ini semua berkaitan satu sama lain. Jadi yang pertama tadi itu keyakinan kelas didapat dari nilai-nilai kebajikan dulu, terus dari materinya dan Bu Masda 5 kebutuhan dasar. Sebelum membuat keyakinan kelas itu harus tahu apa kebutuhan dari murid kita. Dilihat lagi, kembali lagi ke materi tadi, nilai-nilai kebajikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada lagi tambahan? Sedikit saya menambahkan, jadi mungkin dalam pelaksanaan keyakinan kelas yang akan diterapkan oleh semua guru mater, mungkin kami akan mendampingi jika salah satu atau dari Bapak Ibu menginginkan bantuan, kami siap untuk membantu. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan? Oke. Saya tarik mungkin saya sampaikan bersama. Terima kasih mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Memang
menyodorkan pendapat boleh, diterima, tidak diterima kan di belakang ya hasil. Bagaimana cara kita masih punya Hargai pimpinan. proses. Ya proses kita proses pembelajaran dan kita akan berubah yang lebih baik. Ya, Belajar. ya belajar. Baik Bapak Ibu, demikianlah sesi tanya jawab dan seluruh rangkaian diseminasi budaya positif sudah selesai. Mari kita menuntun peserta didik kita, bukan menuntut mereka untuk menjadi apa yang kita mau. Tuntunlah mereka sesuai dengan kodrat anak tersebut. Demikianlah, mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.